Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel komentar Supporter Bola 62 bersama saya Supporter Jusriyadi. Di video kali ini teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita akan membahas peluang timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia kualifikasi Piala Dunia yang sementara berlangsung, dan di bulan 6 nanti akan dilangsungkan lanjutan kualifikasi Piala Dunia yang kita tahu Indonesia akan bertarung melawan Irak di kandang Indonesia, itu di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu bahwasanya kualifikasi Piala Dunia ini ya berbeda dari biasanya, teman-teman. Untuk Indonesia ini sangat berbeda dari biasanya. Kenapa saya katakan demikian? Di Indonesia, di keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia, di kualifikasi Piala Dunia ini, peluang kita lolos ke babak ketiga itu sangat minim. Tapi untuk kali ini, kualifikasi Piala Dunia kali ini kita luar biasa. Di bawah era Sintayong, ya, di era Sintayong ini Indonesia berhasil bahkan punya peluang lolos ke babak ketiga, dan ini sangat luar biasa karena timnas Indonesia, kita tahu ya, negara yang dari segi ranking FIFA yang berada di urutan 134, dan kalau kita lihat pembagian grup piala kualifikasi Piala Dunia ini sangat-sangat ya tidak memungkinkan, teman-teman supporter, ya, untuk kita lolos sampai di babak berpeluang lolos ke rong ketiga. Kalau kita lihat di grup, misalkan di grup A di kualifikasi Piala Dunia ini ada dihuni oleh Qatar, ya, India, Afghanistan dan Kuwait. Dan adapun di grup A ini, kalau kita lihat klasemen hingga berhasil menyelesaikan 4 pertandingan, sepertinya Qatar ya akan dipastikan lolos ke putaran ketiga Piala Dunia. Kemudian ada India di posisi kedua, ya. India ini berhasil mengoleksi dari 4 pertandingan, berhasil mengoleksi 4 poin. Kemudian kalau saya lihat di beberapa media, ya, Afghanistan ini juga cukup bersaing untuk memperebutkan posisi runner up di grup A ini dengan 4 kali pertandingan dan berhasil mengoleksi 4 poin juga, dan hanya mungkin kalah selisih gol dari India. Kemudian ada Kuwait dari 4 pertandingan berhasil mengoleksi 3 poin. Jadi di grup A ini kalau kita lihat klasemen, Qatar ya hampir dipastikan penuh akan lolos ke putaran ketiga. Sementara India, Afghanistan dan Kuwait saya dipastikan akan bersaing di memperebutkan posisi runner up. Dan ini sangat menarik, ya. Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya, kalau kita lihat di grup B, ya, yang dihuni oleh tim ya raksasa Asia itu Jepang, Korea, ada juga Korea Utara, Myanmar, ya, dihuni hanya 3 grup, ya, 3 tim, ya. Dan ternyata Jepang dari 4 pertandingan berhasil menguasai klasemen dengan 12 poin, ya. Kemudian ada Korea Utara dan Myanmar yang masing-masing bersaing. Dan kemudian di grup C, ya, kalau kita lihat klasemennya ada Korea Selatan ada dengan koleksi dari 4 pertandingan ini dia sudah berhasil mengoleksi 10 poin. Kemudian ada Cina ini ya cukup luar biasa juga, berhasil menempati urutan kedua sementara di klasemen kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini dengan 7 poin. Kemudian ada Thailand ya, negara Asia Tenggara, yaitu saingan timnas Indonesia ini berhasil mengoleksi 4 poin dan masih punya peluang untuk lolos ke babak berikutnya, meskipun minim, ya, karena sudah berbeda 3 poin dari Cina. Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola,
Ya, kalau kita lihat di grup selanjutnya, yaitu di grup C, ternyata ya di grup C ini ada, ya kalau kita lihat ya, di grup D tadi ada Jepang yang saya yakin sudah pasti lolos. Kemudian ada Surya dengan 7 poin yang punya peluang menemani Jepang untuk lolos. Di grup B ada Korea Utara. Korea Utara sepertinya punya peluangnya masih kecil ya untuk lolos di babak selanjutnya. Kemudian di posisi, aduh, gagal. Dan kalau kita lihat di grup B ini ya cukup, ya kalau dari sisi peluang sepertinya Jepang dengan Surya yang punya peluang besar untuk lolos, karena sudah di posisi ketiga yaitu Korea Utara yang kemarin sempat tidak bermain dan dinyatakan ya tim lawan menang WO ya, karena Korea Utara menolak untuk bermain dan akhirnya Korea Utara menempati posisi ketiga dan tepat 4 angka dari posisi kedua yaitu Surya. Dan ini sangat-sangat, saya pikir Jepang lolos dan Surya ya menunggu pertandingan ya, dia sepertinya butuh 1 pertandingan untuk meloloskan diri karena hanya tersisa 2 pertandingan. Kemudian di grup C ini seperti yang saya katakan tadi ada Korea Selatan, yang Korea Selatan ini sudah mengoleksi 10 poin dan hampir dipastikan di Korea Selatan ini akan lolos. Ya, kemudian ada Cina dengan 7 poin dan Thailand ya, negara Asia Tenggara ini punya 4 poin dan Singapura 1 poin. Kalau kita lihat ya antara Thailand yang akan memperebutkan posisi 2 dengan Cina ya. Ya, sepertinya kalau ya suara saya agak kurang bagus teman-teman. Jadi sepertinya Cina dengan Thailand masih punya peluang meskipun ya yang lebih besar adalah Cina. Ya, kemudian di grup D teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, kita lihat grup D ini ada Kirgistan. Ternyata Kirgistan ini sangat luar biasa. Dari 4 pertandingan ini mengoleksi 9 poin. Kemudian Oman mengoleksi 9 poin juga ya. Dan ternyata Malaysia mengintip di posisi ketiga dengan 6 poin. Artinya dengan Cina Taipei ini dipastikan sudah gagal. Dan peluang ketiga dari grup D ini masih punya peluang yang sama ya, meskipun yang lebih diunggulkan Kirgistan dan Oman, tapi Malaysia masih punya ruang karena masih ada tersisa 2 pertandingan dan kemudian hanya selisih 3 poin dan ini punya peluang. Kemudian di grup E ada Iran ini mengoleksi 10 poin. Kemudian ada Uzbekistan ini juga 10 poin. Kemudian Turkmenistan dan Hong Kong ini artinya di grup E sudah berhasil mengirimkan 2 wakilnya yaitu Iran dan Uzbekistan, tinggal mencoba mencari juara grup ya, juara grup di siapa yang berhak menjadi juara grup di antara Iran dan Uzbekistan ya. Kemudian di selanjutnya ya di grup F. Ternyata di grup F ini ada Irak. Irak ini kalau kita lihat ya sudah pasti lolos ya, dengan tersisa 2 pertandingan dia mengoleksi 12 poin. Kemudian Indonesia ini mengoleksi 7 poin. Ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Ada Vietnam 3 poin dan Filipina 1 poin. Dipastikan Filipina tidak akan mampu mengejar ya. Agak susah karena tinggal 2 pertandingan, meskipun ini masih bisa sebenarnya, tapi saya yakin ini sudah agak rumit. Untuk yang punya peluang ini adalah untuk menemani Irak ke babak putaran ketiga, yaitu Indonesia dengan Vietnam yang punya peluang ya. Tinggal bagaimana persaingan antara Vietnam dengan Indonesia ini di sisa 2 laga ini. Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu di grup G, ternyata di grup G ini dihuni oleh Arab Saudi dengan 10 poin dan ini sudah saya yakin Arab Saudi ini akan
lolos ya, dengan kemudian di urutan kedua ada Yordania, dan urutan ketiga ada Tajikistan dengan 5 poin, dan ada Pakistan dengan 0 poin. Ini artinya antara Tajikistan dengan Yordania masih punya peluang untuk lolos, dan Arab Saudi tinggal bermain seri, ini cukup untuk meloloskan mereka. Kemudian di grup H ada Uni Emirat Arab dengan sudah pasti lolos ya dengan 12 poin. Bahrain dengan 9 poin, ini sudah mengirimkan wakilnya 2 ya. Yaman hanya mampu mengoleksi 3 poin dan Nepal 0 poin. Ini artinya Uni Emirat Arab dan Bahrain di grup H ini sudah pasti lolos. Kemudian selanjutnya di grup I ada Australia. Australia ini saya hampir dipastikan juga lolos dengan 12 poin ya. Ini susah terkejar. Kemudian ada Palestina, ternyata Palestina masih berjuang untuk meloloskan diri, dan peluangnya sangat besar karena mengoleksi 7 poin, sementara di urutan ketiga Lebanon hanya 2 poin ya. Adapun Bangladesh. Kalau kita lihat ya di permainan ini, ternyata di grup Indonesia, yaitu di grup F, Indonesia punya peluang besar untuk lolos ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita melihat statistik klasemen, Indonesia mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan, sementara Vietnam hanya mengoleksi 3 poin. Ya, memang di awal-awal pertandingan, di pertandingan kualifikasi ini kita sempat diragukan karena ketika berhadapan dengan Irak kita harus takluk ya. Kemudian berhadapan dengan Filipina kita juga harus takluk ya. Ini artinya apa teman-teman supporter? Dua-duanya kita takluk dengan Filipina berhasil menahan imbang kita, kemudian Irak, dan ternyata Sintayong dengan usaha untuk mendatangkan pemain naturalisasi berhasil. Ketika kita menghadapi Vietnam di 2 leg di Gelora Bung Karno maupun di Hanoi, kita berhasil menyapu bersih 2 kemenangan sehingga kita mampu naik di urutan 2 klasemen, dan peluang itu terbuka lebar teman-teman supporter karena tersisa 2 pertandingan. Indonesia akan menghadapi Irak, dan jika Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan Irak, ini artinya Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ya. Kemudian ataupun ketika kita gagal menang dengan Irak, lalu kemudian Vietnam bermain imbang, ini saya pikir ya masih ada peluang sih sebenarnya, tapi kita menunggu pertandingan terakhir antara Filipina dengan Indonesia ya. Dan kita berharap di bulan 6 ini melawan Irak kita berhasil memenangkan pertandingan, apalagi bermain di kandang. Dan saya pikir teman-teman supporter dan para pencinta bola, peluang timnas Indonesia untuk lolos Piala Asia ke putaran ketiga sangat terbuka lebar, dan kita berharap Indonesia mampu menatap putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia ini, karena di putaran ketiga inilah yang menentukan lolos tidaknya Indonesia ke Piala Dunia, ataukah dia harus menjalani putaran 4 yaitu playoff ya. Tapi kita berharap semoga Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga. Melihat statistik ini, peluang Indonesia sangat besar untuk lolos. Saya pikir itu informasi bola dari saya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Terima kasih sudah menonton video ini, dan di channel Komentar Sport Type Bola inilah tempatnya para supporter dan pencinta bola meluapkan unek-uneknya melalui di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, salam pencinta bola, salam para supporter bola.